Mari saudara, buka Yohanes 14. Kita akan dengar pengajaran dari Yesua. Ya, kita akan dikuatkan, kita akan dibuat berapi-api, bercikrak-cikrak untuk melakukan kebenaran firman-Nya. Kita injak-injak si setan dan kuasanya. Ya, firman sudah katakan, hai ular, engkau akan berada di telapak kaki keturunan wanita itu. Mari kita menyambut Yesua untuk menggenapi kebenaran firman-Nya dalam hidup kita. Mari buka Yohanes 14 ayat yang pertama sampai yang ke-19. Ya, nanti ayat 20-nya kita akan baca sampai 19 dulu. Kita mau baca firman banyak-banyak, saudara. Mari baca sama-sama. Yesua menenteramkan hati para muridnya. Jangan biarkan hatimu digelisahkan. Engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak, telah aku katakan kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan takut. Dia pergi untuk menyediakan tempat buat saya dan saudara. Jika aku pergi serta menyediakan tempat bagimu, maka aku datang lagi dan akan menjemput kamu kepadaku, supaya di tempat aku berada, kamu pun berada. Yeay, ya. Di mana Yesus berada, di sana kita akan berada, saudaraku. Kamu telah mengetahui kemana aku pergi, dan kamu telah mengetahui jalannya. Thomas berkata kepadanya, Tuhan, kami tidak mengetahui kemana engkau pergi, dan bagaimana kami dapat mengetahui jalan itu? Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Ya. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada jalan menuju Bapa jika tidak melalui aku. Banyak jalan menuju Roma, tapi hanya satu jalan menuju surga. Jadi jangan saudara bilang, itu orang kok selfish banget ya, mau benar sendiri aja. Kayaknya pengajaran dia yang benar, gak ada pengajaran orang lain. Kenapa sih gak toleransi? Kan dia nyembah Tuhan yang itu, ya kita juga nyembah Tuhan. Tuhan itu cuma satu kok, cuma namanya berbeda. Nggak ada, saudara, nggak ada. Kisah Para Rasul 4 ayat 12 mengatakan, tidak ada nama yang lain yang kepadanya umatnya akan diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesua. Nggak ada di nama-nama Yesus, Jesus, Zeus, nggak ada. Di dalam nama Yesua. Matius 1 ayat 21. Yahweh itu sudah kirim namanya, berikan nama kepada bayi itu Yahshua, artinya Yahweh-Shua, Yahweh penyelamat, Yahweh Savior. Jadi jangan diganti-ganti, saudara. Karena tidak ada di dalam nama yang lain yang kepadanya setiap manusia dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yahshua, hanya di dalam Yahweh-Shua, hanya di dalam Yahweh Juru Selamat. Yesua berkata, Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa jika tidak melalui aku. Dan sebabnya kalau kita tidak menyembah Yesua, kita tidak mengikuti jalannya, maka jalan-jalan yang lainlah yang menjadi bagian kehidupan kita. Yesua nggak pernah ngajarin perayaan Easter. Yesua nggak pernah ngerayain perayaan Christmas 25 Desember. Itu semua pengajaran berhala, saudara. Yesua nggak pernah mengajarin selamat tanpa masuk di dalam pintu yang sempit itu. Yesua bilang setiap hari kita harus pikul salib. Artinya apa? Karena Yesua tahu keinginan hatinya itu selalu bertolak belakang dengan keinginan dunia. Keinginan hatinya itu memberikan diri kepada orang lain, memberikan kasih, tapi keinginan dunia ini ngerampok, ngeraup, menipu. Itu yang Yesua bilang. Karena waktu kita jatuh di dalam dosa, di dalam Adam, yang ada di dalam pikirannya adalah pemberontakan. Yahweh bilang kamu boleh makan semua buah ini, tapi buah yang di tengah itu jangan dimakan. Dan iblis tahu itu. Ada keinginan tahu dalam diri manusia. Keinginan tahu itu yang iblis pakai untuk memberontak terhadap ketetapan Yahweh. Dan sebabnya saudara cuma mau berbuat baik, saudara nggak mau bergaul dengan firman, akhirnya saudara berbuat baik dalam hikmat saudara.
Tapi saudara nggak tundukkan hikmat saudara dalam tuntunan Yahweh. Sebabnya waktu firman kebenaran diberitakan, hamba Tuhan, katanya dia mengaku hamba Tuhan, dia berkata, ribet banget ikut Tuhan. Saudara, kalau saudara mau tahu, buat apa Yesua mati di kayu salib untuk menebus dosamu? Ribet banget. Dia kan Tuhan yang Maha Kuasa. Ngapain mau ngampuni dosa umat aja mesti digantung di kayu salib? Kenapa saudara nggak tanya, Tuhan, kau jadi Tuhan penuh dengan kedaulatan, kok ribet banget jadi Tuhan? Bilang aja, manusia, aku ampuni dosamu. Gak usah pakai salib-salib segala, gak usah pakai masuk pintu sempit segala. Saudara bertobat, saudara baca firman, saudara renungkan, saudara tundukkan roh saudara di dalam ketundukan roh. Saudara akan mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu senang membuat perjanjian dengan umatnya. Mari baca ayat yang ke-7. Jika kamu telah mengenal aku, tentu kamu pun mengenal Bapakku. Dan sejak sekarang kamu mengenal dia dan telah melihat dia. Saudara perhatikan, kalau kamu mengenal Yesua dengan benar, nggak bisa enggak, kamu pasti kenal Bapaknya. Dengan kata lain, kalau kamu nggak kenal Bapaknya, itu jelas dong, kau sesungguhnya tidak mengenal siapa itu Yesua. Namanya aja kau nggak kenal. Sama seperti saya dulu, diajarnya dengan pengajaran yang salah. Saya nggak kenal siapa itu Yahweh. Tapi waktu saya masuk di dalam pengajaran siapa Tuhan saya, namanya Yahweh, saya dengan mudah ketika kebenarannya dibukakan, nggak ada yang ngajarin saudara. Dia cuma tuntun saya baca firman, sungguh-sungguh dari Kejadian sampai Wahyu. Saya baca, saya tahu ketika nama Yesua diperdengarkan, roh saya meling dengan roh kebenaran itu. Nggak ada penolakan, saudara. Nggak ada pemberontakan. Dengan mudah, karena ini firman digenapi. Yesua katakan, jika kamu telah mengenal aku, tentu kamu pun mengenal Bapakku. Sejak sekarang kamu mengenal dia yang telah melihat dia. Untuk kita baca firman, kita melihat pekerjaannya, kita membaca perkataannya, kita mengenal kebenarannya, kita hidup di dalamnya. Saat itu dia sedang memimpin kehidupan kita. Saat itu dia berkata, aku sedang berada di dalam jalan keselamatan ini. Saudara masih kerjanya berontak, saudara masih tetap melakukan hal yang penuh dengan kong kali kong. Saudara enggak sesungguhnya sedang dalam jalan keselamatan itu. Jalan keselamatan itu adalah jalan yang lurus, yang luhur, yang mulia, yang tulus, yang murni, yang baik dan benar.